Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian yang sedang berada di rumah? Mudah-mudahan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar kita dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama-sama kembali menambah ilmu pengetahuan kita, utamanya ilmu pengetahuan agama, utamanya adalah tentang materi akidah akhlak. Kalian yang sudah naik di kelas 2, materi di awal semester pertama, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang materi Al-Quran dan keistimewaannya. Namun sebelum kita membahas tentang pengertian Al-Quran dan apa keistimewaannya, terlebih dahulu sedikit akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, perlu kita pahami bersama bahwa Al-Quran merupakan satu di antara beberapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan beberapa kitab-kitabnya sebelum Al-Quran. Dan kita sebagai anak Islam, anak seorang muslim, kita hukumnya wajib meyakini, wajib percaya akan adanya beberapa kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dari ayat tersebut, anak-anakku sekalian, itu bisa diambil suatu pelajaran bahwa kita itu sebagai anak muslim wajib hukumnya untuk meyakini akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu dipahami bersama bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berkisar pada abad 12 sebelum Masehi, atau kalau dihitung dari sekarang itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua ada namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dan yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim, adalah kitab umat Islam, diturunkan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, itu pada abad 6 Masehi, atau kurang lebihnya pada tahun 610 Masehi. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kita nanti akan membahas tentang pengertian Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan, diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul, khususnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, serta berupa lembaran-lembaran yang telah dibukukan secara sistematis, dan itu merupakan beribadah apabila membacanya. Oleh karena itu, dari pengertian itu bisa dibedakan antara Al-Quran dengan buku biasa. Apa perbedaan Al-Quran dengan buku biasa? Yang pertama, dilihat dari sisi isinya, bahwa Al-Quran itu berisi
firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan buku itu merupakan isi daripada karya-karya ilmiah, karya-karya fikir umat manusia. Yang kedua, Al-Qur'an dulu prosesnya turun melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan buku itu tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an dulu diturunkan awalnya kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, tetapi buku ini tidak melalui perantara Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, keistimewaan adalah bahwa setiap umat Islam apabila memegang Al-Qur'an maka ia dianjurkan harus dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Kan tapi kalau buku, kita mau belajar buku, tidak mengapa, kita tidak harus dianjurkan dalam keadaan yang suci. Dan yang terakhir, kalau kita membaca Al-Qur'an itu insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita membaca buku ini, itu kalau kita tidak diniati dengan ibadah maka tidak termasuk ibadah. Demikian anak-anakku sekalian, materi pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang pengertian Al-Qur'an dan keistimewaan Al-Qur'an. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dari saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ya? buat tapi nggak lupa. Iya. Nah, saya